Pertanyaannya dari kasus. Ada orang-orang yang tidak percaya dan menolak Alkitab adalah firman Allah yang tidak ada kesalahannya pada teks aslinya dan pada pengajaran di dalamnya. Ini kasusnya untuk 3 pertanyaan itu. Apa pertanyaannya dari kasus itu? Pertama, bagaimana Anda menanggapi sikap dari orang-orang tersebut dengan argumentasi yang benar, logis, dan lengkap? Kalau pertanyaannya bagaimana, berarti jawabannya adalah cara saya menanggapi. Cara saya menanggapi berarti saya akan menanggapinya dengan pendekatan personal, di mana saya menghargai, mendengar apa yang menjadi alasannya orang tersebut tidak percaya dan menolak Alkitab adalah firman Allah. Selanjutnya, setelah saya mendengar dengan lengkap alasan mereka, entah perorangan, entah kelompok, saya memberikan penjelasan mengapa kita menerima bahwa Alkitab adalah firman Allah. Apa yang menjadi alasannya? Karena Alkitab diinspirasikan oleh Allah secara verbal flannery. Karena yang menginspirasikan adalah Allah yang benar dan tidak mungkin bersalah. Karena orang yang mendengarkan firman yang dituliskan itu adalah orang yang dibenarkan oleh Allah dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan tentunya saya memberikan kepada orang yang menolak itu pengertian tentang inspirasi flannery verbal dengan tepat. Selain bukti-bukti manuskrip yang ditemukan secara arkeologis maupun salinan-salinan yang dituliskan ulang oleh para penulis salinan, dan fakta kehidupan dari orang-orang yang mengikuti pemikiran yang ada dalam seluruh ajaran Alkitab. Itu cara kedua. Cara ketiga adalah saya menunjukkan ribuan tahun daya tahan daripada Alkitab itu sampai sekarang yang tidak pernah berubah isinya kecuali terjemahannya yang bertambah banyak. Selanjutnya, saya memberikan satu kesaksian hidup saya bahwa saya menaati dan mengikuti kehendak Allah melalui firman ini dan diubah olehnya. Setelah itu berakhir, maka saya mengajak kembali memikirkan ulang apakah orang tersebut masih menolak atau menerima Alkitab adalah firman Allah. Itu bagaimana caranya saya menanggapi mereka yang menolak Alkitab adalah firman Allah. Lalu pertanyaan kedua dari kasus yang pertama adalah, apakah yang meyakini Anda bahwa Alkitab adalah firman Allah? Yang meyakini saya adalah Roh Kudus yang bekerja di hati saya. Yang meyakini saya adalah kesaksian banyak orang sepanjang zaman
yang menaati firman Tuhan dan diubah hatinya oleh Tuhan. Yang meyakini saya Alkitab adalah firman Tuhan, apa yang tertulis di dalam Alkitab, huruf, kata, kalimat, narasi itu telah mengubah hati saya, mengubah pikiran saya, mengubah perilaku saya. Itu keyakinan, itu muncul karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Selanjutnya, kalau Anda meyakini bahwa Alkitab adalah firman Allah, kisah besar apa yang ada dalam Alkitab yang relate dengan kehidupan Anda sendiri saat ini? Maka kisah besar Alkitab itu ada 4. Penciptaan, kejatuhan, penebusan, penyempurnaan. Maka saya menjelaskan bagaimana Alkitab itu relate dengan diri saya. Saya adalah ciptaan yang dicipta oleh Allah menurut gambar rupanya, yang dicipta dari debu tanah, dibentuk sedemikian rupa. Saya ditenun di rahim ibu saya. Saya adalah ciptaan pribadi. Tetapi sekaligus saat yang sama, saya adalah orang berdosa. Karena saya keturunan Adam. Saya ada di dalam Adam. Saya orang berdosa. Saya tidak punya pengharapan di dalam dunia. Saya berada dalam penghukuman Allah karena berdosa. Saya ini sering cenderung berbuat jahat. Saya ini seperti yang Alkitab katakan, kecenderungannya melawan Tuhan. Tetapi saya juga menyadari dari Alkitab bahwa ada anugerah Tuhan yang khusus oleh Roh Kudus melahirbarukan saya, menjadikan saya orang yang ditebusnya. Berdasarkan ketetapannya, saya dipanggil, saya menerima karya Kristus yang telah mati menebus saya, memperbaharui hidup saya, dan saya milik kepunyaannya. Sehingga saya yakin bahwa Alkitab memang adalah firman Tuhan. Dan sekarang saya sedang menanti penyempurnaan ketika Tuhan datang kembali. Itu relate dengan hidup saya. Saya diubah oleh Tuhan melalui firman-Nya. Pertanyaan kedua, ada beberapa tokoh yang penting dalam perjanjian lama. Antara lain Adam, Nuh, Abraham, Musa, Daud yang telah menerima covenant dari Tuhan. Ada juga tokoh-tokoh penting yang perlu dikenal untuk belajar dari kehidupan mereka. Seperti Habel, Yakub, Yusuf, Salomo, Nehemia, Ezra, dan lain-lain. Dengan demikian, Anda semakin mengenal Allah melalui sikap, perkataan, dan tindakan yang dinyatakannya dalam Alkitab dalam kehidupan mereka. Yang dinyatakannya dalam Alkitab dalam kehidupan mereka. Jadi saya dari kasus ini, dari penjelasan proposisi kalimat ini, maka kita mengetahui ada 5 covenant, Adam, Nuh, Abraham, Musa, Daud. Belum kita bicara tentang covenant Kristus. Belum. Dan kita bahasnya adalah perjanjian lama. Dan ada tokoh-tokoh penting yang saya sajikan. Nah, dari bagian ini maka ada 3 pertanyaan yang saya harus jawab. Siapakah tokoh yang relate dengan kehidupan Anda saat ini dan berikan contoh? Siapa tokoh yang relate dengan kehidupan saya? Tokoh yang relate dengan kehidupan saya, misalnya saya pakai contoh tokoh Musa. Mengapa relate dengan kehidupan saya? Saya lahir bukan di tempat tanah leluhur saya.
Saya lahir besar di Jakarta. Saya perantau di sini. Dan ketika saya kuliah lagi, setelah tamat SMA, saya kuliah kembali ke Medan. Walaupun Medan bukan tanah leluhur saya. Tanah leluhur saya di Siborong-Borong, Tarutung, Tapanuli Utara. Yang jaraknya dari Medan kira-kira 8 jam. Tetapi saya di sana. Saya belajar tradisi saya belajar banyak tentang bahasa daerah, dan saya menghidupi di sana. Dan studi di sana. Jadi sarjana di sana. Lebih dari itu saya juga mengenal Kristus di sana. Karena Kristus menyatakan dirinya kepada saya, dan di sanalah saya mengalami pertobatan. Dan dari sanalah saya kembali ke Jakarta dan memberitakan Injil, kabar baik. Itu relate dengan Musa yang lahir di Mesir, lalu kemudian dia pergi ke Midian, kembali lagi ke Mesir untuk bawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Apa yang saya pelajari dari sana? Ya, relate-nya adalah saya melihat, membaca, memperhatikan Musa yang diubah hatinya dari seorang pemimpin bagi Mesir, penggembala bagi kambing domba, sekarang menjadi pemimpin bagi umat Tuhan kembali kepadanya. Saya merasakan, mengalami relate dengan tokoh Musa. Pertanyaan kedua, bagaimana Anda menerapkan pengenalan akan Allah dari tokoh yang relate dengan Anda itu dengan mata kuliah yang saat ini sedang dipelajari pada program studi? Tokoh Musa relate dengan saya, kaitannya dengan program studi. Musa seorang yang ahli di bidang militer, ahli di bidang linguistik, ahli di bidang peternakan, belajar tentang itu, maka saya juga belajar tentang antropologi, kebijakan publik, saya belajar tentang teologi, bagaimana saya seharusnya mengenal kebudayaan melalui program studi antropologi di Universitas Sumatera Utara. Saya riset di lapangan, saya menulis hasil riset, dan mendapatkan pengertian sama seperti Musa, belajar tentang kemiliteran, kepemimpinan, dan orang-orang yang ada di zamannya. Sama seperti Musa, belajar bagaimana menjadi gembala domba-domba di tanah Midian. Maka saya juga belajar bagaimana saya bisa mengikuti proses pembelajaran di program studi yang saya sekarang sedang jalani. Program studi doktoral pendidikan agama Kristen. Saya dengar bagaimana seharusnya mendidik itu dan cara yang mendidik yang baik, dan bagaimana saya mencatat semua penjelasan dari profesor saya. Dan saya mendapatkan hasil yang baik. Maka saya relate dengan Musa. Tetapi juga sering gagal. Pernah gagal, seperti Musa merasa hebat, lalu memukul orang Mesir sampai mati. Saya juga merasa seperti orang yang sombong dan angkuh. Maka Tuhan pukul saya, dan akhirnya saya sadar ada banyak hal yang harus diubah Tuhan dalam hidup saya. Dan saya taati Tuhan. Mulai belajar mengikuti jejak Tuhan di padang gurun, mendengar firman, mengajarkan firman, memberitakan firman, menyampaikan itu kepada siswa yang lain. Itu relate dengan hidup saya. Ketiga, kalau Anda mengetahui secara mendalam tentang salah satu covenant, tuliskan isinya dengan benar dan utuh, kaitkan langsung dengan kehidupan spiritualitas Anda saat ini. Ada covenant kerja Allah dan Adam dan umat manusia. Ada covenant alamiah. Allah berjanji dengan Nuh dan semua makhluk ciptaan. Ada covenant hukum Allah dan Musa yang memberikan hukum Taurat. Ada covenant kerajaan Allah dan Daud. Tetapi juga di antara dua itu ada covenant yang paling penting adalah covenant
Allah dan Abraham, menjadikan satu orang menjadi umat kepunyaan Allah dengan tanda sunat untuk meneruskan keturunan dan tanah perjanjian sebagai alat sarana menjadi saluran berkat bagi banyak bangsa. Nah, dari 5 covenant itu, mana yang saya betul-betul mendalam ketahui? Misalnya, saya memilih covenant Tuhan dan Abraham. Bagaimana Tuhan memulai satu sejarah penebusan dengan memanggil Abraham, lalu kemudian mengutusnya, membawanya dari Ur Kasdim ke tanah Kanaan. Ada 7 kali Tuhan menyatakan diri kepada Abraham. Di antara 7 kali itu ada pertemuan yang keempat di mana Tuhan menyatakan diri, yaitu di dalam Kejadian 15. Bagaimana Tuhan menyatakan covenant-Nya kepada Abraham bahwa melalui keturunannya lah segala bangsa diberkati, dan melalui keturunannya lah lahir raja-raja, dan melalui keturunannya lah diperoleh banyak berkat tanah perjanjian itu. Nah, dari semua covenant itu saya meningkatkan kualitas spiritualitas saya. Apa yang saya mau tingkatkan spiritualitas saya? Yaitu saya menjalani kehidupan yang sungguh-sungguh bergantung dan bersandar kepada Tuhan. Bergantung dan bersandar kepada Tuhan. Bagaimana Abraham dipimpin oleh Tuhan sampai ke tanah Kanaan dan menanti jawaban dari Tuhan untuk keturunan. Demikian juga saya belajar dipimpin oleh Tuhan untuk menanti jawaban doa-doa saya kepada Tuhan dan permohonan janji Tuhan. Jadi bagaimana saya mengikuti pimpinan Tuhan seperti Abraham yang dipanggil keluar dari Ur Kasdim. Dulunya saya juga seperti Abraham, menyembah berhala, tidak kenal Tuhan, bahkan melakukan perbuatan jahat. Tetapi atas anugerah Tuhan dan pertolongan Tuhan saya ditarik, dibawa ke dalam terangnya. Lalu dipimpin selangkah demi selangkah, jatuh bangun, belum sempurna, tapi terus mengikuti Tuhan sepanjang hidup sampai kematian tiba.